Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai belajar tema 6 subtema 3. Pertama, kita akan belajar IPA mengenai konduktor dan isolator. Masih ingatkah kalian perpindahan panas melalui konduksi? Ya, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Konduksi biasa juga disebut dengan perpindahan panas secara hantaran. Karena melalui hantaran, maka konduksi membutuhkan benda lain untuk menghantarkan panas tersebut. Tetapi tidak semua benda dapat menghantarkan panas. Nah, benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Lalu, ada benda-benda yang di antara konduktor dan isolator, yaitu sedikit menghantarkan panas yang disebut dengan semikonduktor. Mari kita pelajari sedikit lebih dalam mengenai benda-benda tersebut. Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh benda yang termasuk konduktor adalah logam, seperti besi, tembaga, dan aluminium. Contoh lainnya yaitu baja, emas, perak, dan air. Sedangkan isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya yaitu kayu, kertas, dan kain. Contoh lainnya yaitu plastik, kaca, dan karet. Di antara konduktor dan isolator ada benda yang bernama semikonduktor, yaitu benda-benda yang sedikit menghantarkan panas. Contohnya yaitu silikon, germanium, dan oksida logam. Konduktor dan isolator banyak kita jumpai di rumah, misalnya pada panci. Pegangan pada panci terbuat dari karet yang merupakan isolator. Fungsinya agar ketika mengangkat panci, tangan kita tidak panas. Sedangkan bagian badan panci terbuat dari logam yang termasuk konduktor agar masakan lebih cepat panas dan matang. Contoh lainnya yaitu setrika, kemudian obeng, lalu ada juga solder. Contoh lainnya yaitu termos. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Orang yang pertama kali menciptakan termos adalah Sir James Dewar pada tahun 1902. Beliau menciptakan termos untuk menghangatkan minuman bayinya karena cuaca di Eropa sangat dingin. Termos pertama di dunia yang beliau ciptakan masih ada dan dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan London. Perhatikan bagian-bagian termos berikut ini. Tutup termos berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Dinding dalam kaca berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak terserap oleh dinding. Dinding luar kaca berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Ruang hampa udara berfungsi untuk membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos. Dinding pelindung kaca berfungsi sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara sekitar termos, dan karet penahan kaca berfungsi untuk menjaga posisi botol agar tetap berada di tempatnya. Nah, itulah video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.